Halo teman-teman trader investor, selamat tangsel cuan saham di analisa teknikal dan penerimaan harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 26 April 2023. Hari yang ditunggu-tunggu setelah kita hampir seminggu lebih liburan. Hari ini dibuka dan dibukanya tidak mengecewakan ya. Nggak kayak tahun lalu, market sangat bagus, naik 1,29% dengan saham-saham yang cakep-cakep juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal tulis link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisa dan transaksi, berhubung ini masih akhir bulan ya, dan seperti biasa saat ini cuan-cuan saham sedang membuka pendaftaran untuk grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Mei 2023. Jadi yang mana teman-teman tahu, CCS sendiri ada grup Telegram itu setiap bulan baru, dan berhubung ini sudah minggu akhir untuk bulan April 2023, maka ada pendaftaran untuk grup Telegram CCS Mei 2023. Buat teman-teman yang pengen tahu infonya, pengen bergabung dan cara mendaftarnya, tinggal klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Mei 2023. Jadi teman-teman tinggal buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Mei 2023. Bisa simak infonya yang sudah ada di video, dan nanti kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Untuk pendaftaran akan saya buka sampai besok Sabtu atau Minggu dibuka sampai Minggu, dan kita akan efektif berjalan tanggal 1 Mei 2023. Jadi buat teman-teman yang bergabung, silakan tinggal cek video pendaftaran yang ada di profil YouTube cuan-cuan saham. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di hari yang indah ini ya. Market transaksinya 15,4 triliun, angka yang sangat bagus. Dengan pergerakan asing hari ini net buy juga 1,8 triliun, mantap. Jadi udah transaksinya gede, candlenya bagus, asingnya pun juga bagus. IHSG beda sendiri kalau dibandingkan yang lain, dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing untuk hari ini ya. Itu ada Astra 444 miliar, Telkom 367 miliar, BBCA 249 miliar, BBRI 154 miliar, MDKA 105 miliar, Bank Mandiri 89 miliar, ICBP 84 miliar, KLPF 55 miliar, Antam 43 miliar, Alfamart 39 miliar, BBNI 38 miliar, Adaro 33 miliar, INDF 29 miliar, INKP 26 miliar, Pegas 14 miliar, PTBA 14 miliar, Gudang Garam 13 miliar, Cepin 12 miliar, Excel 12 miliar, Inco 11 miliar, Bumi 11 miliar, BRPT 11 miliar, Mayora 10 miliar, Bukalapak 10 miliar, dan CSMR 9 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Unit Tractor 85 miliar, NCKL 67 miliar, Arto 48 miliar, Unilever 45 miliar, SM Gear 21 miliar, MAPI 13 miliar, MTEK 9 miliar, ITMG 8 miliar, ADMR 7 miliar, Mikal 5 miliar juga, Akra 3 miliar, Mitratel 3 miliar, Bank 3 miliar, ESA 2 miliar, Medco 400 juta, dan Saratoga 15 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang mana hari ini buka setelah liburan panjang. Kalau kemarin kita semingguan lebih ya. Ini dari tanggal berapa nih? 30 Maret sampai hari ini 26 April. Bukan seminggu sih, 1 bulan kita konsolidasi. Dari tanggal 1 April ya, 3 April ini sampai ini udah akhir April, kita konsolidasi di area pullback membentuk sebuah pattern continuation yang namanya bullish flag. Dan hari ini sudah dikonfirmasi baik dari flagnya maupun juga dengan higher high-nya. Karena dikasih konkret, kita breakout bullish flag ditambah juga dengan breakout high di 6870. Dan saya rasa sangat cakep IHSG ini, sudah terlihat dari indikasi divergennya ketika penurunan terakhir ya. Jadi sebelumnya tuh ketika turun nggak ada divergen di sini, tapi di sini masih lower low lagi, dan akhirnya mulai bagus di sini nih. Nih, dia sudah divergen bullish, harga ke bawah, indikator ke atas, dan ketika bikin kaki kedua, arahnya pun juga sudah bagus. Saya rasa untuk sekarang arahnya lebih ke arah
double bottom, atau bahkan ya kalau kita ke bigger view ya masih sideways aja. Cuman yang jelas untuk resisten selanjutnya itu ada di 6960 dan next itu ada di sekitar 7132. Kalau misalkan IHSG berhasil break dari 6962 ya, besar potensi kita ke 7100. PR-nya tinggal pilih saham-saham yang bagus dan ya jangan lupa ambil posisi long gitu aja. So far kelihatan sektor mana aja yang cakep-cakep ya, batubara, finance, terus juga ya macam-macam lah. Ada juga infra yang mulai comeback, blue chip, otomotif dan lain sebagainya. Jadi tinggal pilih saham-sahamnya, sesuaikan dengan market dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support sekarang saya rasa kita udah bisa gunakan 6870 sebagai support dan support 2-nya 6800 seperti itu. Dan ya kita masih on track karena nggak jebol 6750. Untuk sekarang so far saya rasa sih market bakalan bagus ya, dilihat dari transaksi dan juga inflow asing hari ini. Tinggal kita lihat konfirmasi ketika breakout 6962. Yang penting itu sih selalu batasi resiko aja. Oke. Tentu IHSG cakep banget candle hari ini, kelihatan banget bullish flag-nya. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang di jualin asing dulu aja. Tadi sebenarnya kalau yang menarik yang dibeli asing ya. Cuman kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Tekno belum kelihatan bagus sih. Arto, MTech, Mitratel, ESA, Medco, Saratoga. Apa nih yang kita bahas yang jual asing? Kebanyakan masih pada on track ya. ESA saya belum pengen bahas, Medco juga belum, Saratoga juga belum, Mitratel belum juga, Mika juga belum. Yang menarik sih MTech sama Arto ya. Saya pengen coba cek Arto aja deh. Ini apa ya? Kalau saya lihat juga sebenarnya finance itu sudah mulai uget-uget. Bank digital pun juga sudah mulai terlihat menarik. Cuman entah kenapa untuk si Arto ini masih lower low terus. Jadi kita bahas aja. Oke. Hari ini Arto turun lagi 4,31%. Candlenya cukup solid. Volumenya pun juga masih besar dan membesar. Arto saham downtrend. Sudah sering kita bahas ya. Semenjak dia jebol di 11.700 itu Arto sudah mulai fase downtrendnya. Karena yang sebelumnya dia uptrend. Di sini dia reversal menggunakan double top. Top 1, top 2. Yang sebelumnya higher low, higher high, dia mulai same high, same low, same high. Dan ketika dia breakdown 11.800, dia mulai lower low. Jebol, ARB berturut-turut, sempat pullback, dikasih kesempatan exit, dan sekarang sudah tiba di 2.000. Seperti itu. Nah, sebenarnya kemarin juga sudah muncul divergen ya, di mana harga ke bawah indikator ke atas, harga ke bawah indikator ke atas. Cuman kalau kita lihat, Arto ini masih lower low terus sampai saat ini. Artinya juga divergennya masih belum valid. Ditambah divergen terakhir pun Arto lower low juga dan dead cross juga untuk si Arto ini. Jadi sekarang dia nggak punya divergen lagi. Dan PR sekarang ya kalau menurut saya sih kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja. Untuk saham yang baru koreksi akut seperti ini ya. Secara dia dari 19.000 loh. Kalau teman-teman masih ingat all time high-nya Arto tuh 19.000. Sekarang dia di 2.000. Apa nggak nangis yang masih nyangkut di atas? Apalagi pegangnya Arto ya. Kalau misalkan pegangnya kayak BBRI mah nyangkut berapa? Nyangkut 50%. Kalau menurut saya masih bisa merem lah BBRI, BBCA. Ambil dividen minimal pasti ngalahin depositonya. Tapi kalau misalkan nyangkut di saham kayak Arto gini ya wah itu pusing kalau menurut saya. Nah, kalau kita pakai view bigger view ya, di mana dia start bullish, saya pengen cari Fibonacci, cari retracementnya, jadi sebenarnya juga masih cukup jauh untuk si Arto ini. Cuman ya, apakah dia sampai 200? Saya pun juga nggak tahu juga ya, ngeri banget kalau sampai ke sana. Cuman yang jelas simpelnya untuk sekarang masih wait and see dulu aja untuk Arto. Untuk yang masih akut kayak gini, daripada kita berharap, lebih baik tunggu dia kelihatan bottomnya. Kelihatan bottom, kelihatan breakout, baru mulai entry di situ. Seperti itu. Nah, berhubung dia baru aja lower low lagi, kita bisa tarik target ya, karena dia baru lower low. Nah, dan target penurunan itu di 1955 sampai 1860. Tuh terdekat. Dan setelah itu nggak tahu lagi. Entah dia pullback dulu atau lower low lagi, itu lebih baik wait and see. Cuman kalau menurut saya memang saham akut kayak gini lebih baik wait and see dulu untuk si Arto. Beda sama beberapa bank digital lain ya yang sudah mengindikasikan hal menarik, cuman untuk Arto masih belum. Ya, yang penting sama batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya juga masih distribusi, price action jelek, trend jelek, semua jelek, distribusi juga. Jadi ya nggak ada yang menarik. Even dari fundamentalnya pun juga belum ya. Dan ya itulah untuk Arto. Kita lanjut langsung aja masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen coba cek dari si Astra yang hari ini naiknya bagus. Ya. Tadi sebenarnya sempat gap up, cuman bagus banget, serius. Dia sempat mencoba untuk nutup gap ini, indikasi yang bagus. Pagi-pagian gap up ya dia,
open gap up, opennya di sini. Padahal kemarin close-nya di sini, langsung open di sini, mencoba nutup dulu, tapi masih meninggalkan gap sih. Ini high-nya 6475, ini low-nya 6500. Masih ada satu tick dan sekarang candle-nya cakep lagi. Oke, ini plan terakhir dari Astra di mana view-nya adalah uptrend channel, higher low higher high, higher low higher high. Dan sebenarnya sih kalau sekarang Astra ini sudah kena sudah kena target itu di area 6500 sampai 6675. Cuman kalau kita lihat dari price action hari ini di mana yang harusnya ini area resist, tapi terlihat kalau buyer-nya masih kuat. Seperti itu. Sebenarnya ya kalau misalkan nggak ada katalis dividen, saya mungkin bisa yakin kalau ini bakalan breakout Astra ini. Cuman karena ada dividen jadi agak bias dari price actionnya. Entah apakah memang dikasih lewat atau ini karena sentimen dividen doang habis itu dibanting, saya pun juga belum kelihatan. Cuman yang jelas untuk saat ini Astra ini sudah kena target higher high-nya. Karena dia sudah kena 65 sampai 6675 seperti itu. Selain itu juga dia mendekati uptrend channel ya, ini uptrend channelnya. Dan ya kalau dia gagal breakout atau gagal trennya menguat, dia bakalan swing low seperti ini. Nah, untuk dividen tanggal ex-date-nya 5 Mei, berarti dividennya 4 Mei ya, masih minggu depan. Kalau menurut saya sih masih menarik untuk di hold untuk si Astra ini. Tapi tinggal perhatikan aja area-area tadi, seperti itu. Nah, kita tarik ke view yang lebih besar ya, di mana Astra ini tadi kalau view kecilnya sudah kelihatan cakep. Kalau view besar sih belum break yang di sana. Jadi kita tarik dari yang di sini aja. 7.200 sampai low-nya ada di 5.200. Nah, dan sampai saat ini pun Astra juga masih masuk area pullback 0,786 sampai 0,618 ya. Mungkin kalau misalkan besok ada reject bisa perhatikan di 6350, siapa tahu dikasih inverted head and shoulder ya atau apapun itu. Cuman yang jelas buy price action dan volume hari ini masih sangat menarik sih. Besar potensinya untuk breakout, bahkan breakout high. Jadi kalau punya barang bawah belum kelihatan sinyal sell-nya, even dia sudah kena target, jadi lebih baik masih bisa di hold dulu dengan pasang trailing stop seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action menarik, katalis menarik, auto cakep juga buyer hari ini. Dan ya semua so far sudah mengindikasikan semua. PR sekarang tinggal break 7.200 aja. 6725 dulu baru 7.200 seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Astra kita lanjutkan. BBRI masih on track, saya belum pengen bahas. Telkom juga masih on track. Alfamart lumayan naiknya 7% nih. Saya pengen bahas Alfamart deh, boleh. Oke, kita bahas. Oke, ini masih on track juga ya. Hari ini Alfamart naik 6,99%. Candle-nya bagus, solid dengan volume juga terlihat besar dan membesar juga. Terakhir Alfamart ini saham uptrend ketika dia bottom di 1000. Saya ingat banget dia masuk LQ45. Habis itu ngeri banget Alfamart nih, dia naik sampai kemarin all time high di 3090. Setelah itu Alfamart terlihat dia saya bilang sideways. Kenapa? Karena dia same high ya. Dia sudah berhenti higher high, artinya masuk ke fase sideways. Di sini high, low, same high. Ya, cuman dia belum lower low. Kalau misalkan Alfamart ini jeleknya saya rasa kalau dia sudah jebol 2330. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman pakai Alfamart untuk investasi dan teman-teman punya average yang bagus, selama dia nggak jebol 2330 Alfamart masih oke. Masih ada harapan untuk naik lagi. Worst case scenario jadi sideways lah. Same high, same low, same high, same low dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 2330 baru tren bakal berubah. Makanya trailing stop ada di 2330. Nah untuk view saat ini setelah kemarin dia turun ya, pullback same high dan terlihat ada reject, dia membentuk sebuah downtrend channel di area koreksinya dan kemarin bottom di area 0,5 2700 seperti itu. Kalau kita agak inspiratif juga bisa aja dia membentuk sebuah bullish flag yang mana kalau nanti berhasil breakout targetnya masih ada di sekitar 3850. Cuman untuk ini dia pertama harus breakout sini dulu 3000, baru setelah itu breakout all time high di 3150. Baru ada harapan ke sana seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok reject kuat terus lower low lagi ya berarti dia masih melanjutkan downtrend channelnya. Untuk support sekarang kita bisa gunakan 2800, nextnya 2700. Dan untuk resisten di 3000 baru setelah itu 3150. Dan yang penting sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya satu yang sangat menarik dari Alfamart ya. Ini belum ada distribusinya sama sekali. Jadi ya, tapi yang ada yang tahu juga ya apa maksud mereka nge-hold saham ini, siapa tahu untuk jangka panjang atau gimana. Tuh, yang jelas ini masih menarik kalau dari sisi bandarmologi. Tuh. Yang penting sama batasi resiko aja. Tuh untuk Alfamart
saya pengen lanjut, saya pengen bahas INKP. Kertas-kertasan ini lama banget nggak dibahas rasanya, baru hari ini menarik. Sebenarnya ada plannya juga di grup, jadi happy cuan kalau misalkan ada teman-teman yang mengeksekusi INKP. So far sudah floating profit ya. Ini kemarin buy-nya di sini 7.600, sekarang sudah 7.900. Saya pun juga beli. FP 4%. Oke, kita bahas INKP di mana hari dia berhasil naik 5,67%. Candlenya solid, sangat solid, volumenya pun juga sangat bagus. Terakhir kita pakai view kecil aja lah, nggak usah pakai view besar, karena view besarnya kalau saya rasa sih dia cenderung sideways ya. Nih, karena dia punya dari bullish ini ya, bullish. Nah di sini dia punya higher low, dia punya lower high, punya higher low, jadi terlihat lebih ke sideways lah, atau apa ya, nggak terlalu kelihatan tuh tren besarnya. Saya cuma pengen bahas dari view kecilnya dulu aja, di mana si apa ini namanya INKP ini terlihat sudah breakout dari downtrend line-nya. Nih, tarikan sebelumnya di sini karena dia belum break, tapi hari ini karena sudah break, kita revisi aja di mana si INKP sudah berhasil lewat. Oh, belum juga sih. Dia masih belum lewat dari downtrendnya. Yang tadi yang saya tarik dari sini. Nih ya. Nah, ini yang sini kan dia udah breakout. Makanya saya tarik Fibonacci-nya itu dari sini. Nah, dan muncul area-area ini. Tuh. Yang jelas ini adalah INKP saat ini. Kalau kita misalkan nggak pakai Fibonacci ya, saya melihat ada pattern yang namanya apa ini namanya ascending triangle pattern reversal dengan target chart pattern itu dia bisa ke sini. Nah, sekitar 8.650-an lah. Which is itu adalah di area pullback-nya dari si INKP. Dan kalau menurut saya cukup menarik dengan syarat dia harus breakout dari downtrend line dulu, karena masih ada satu downtrend lagi yang belum di break oleh INKP. Seperti itu. Jadi ya besok tinggal kita cek apakah dia berhasil lewat dari downtrend line ini. Mungkin patokannya di sekitar 8.200 ya. Kalau dia lewat 8.200 sih saya rasa besar targetnya untuk ke 8.550 up. Seperti itu. Dan ya untuk support sekarang kita bisa gunakan 7.700. Kalau dilihat dari volumenya saya rasa ini valid, sudah breakout, arahnya bagus. Dan kalau dikasih retracement bisa buy di 7.700. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action bagus, tidak disertai dengan akumulasi, tapi jadi mungkin saya rasa ini adalah pullback doang. Kayaknya nanti target ya ke sekitar sini 85 sampai 91. Kalau misalkan dia naik bagus, volume bagus, akumulasi bagus, biasanya nanti higher high atau breakout 10.400. Tapi berhubung dia cuma price action dan volume doang yang bagus, biasanya nanti cuma ke area pullback doang. Cuman yang gak ada yang tahu. Yang penting gunakan area target aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk INKP kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si gudang garam menarik juga. Tekim ya seperti biasa lah ya, pakai pinang dibelah dua. Saya pengen masuk ke gudang garam dulu aja deh. Yang biasa saya bahas HMSP ya. Nah sekarang kita bahas gudang garam ya. Oke, kita bahas hari ini gudang garam berhasil naik. Dia naik 4,05%, candlenya bagus. Volumenya pun juga terlihat bagus. Indikasi yang menarik, ini bisa buat watchlist besok. Seperti itu. Nah, kita zoom out dulu sebelum bahas kecilnya. Di mana gudang garam ini terakhir dia naik sampai 27.000. Dan itu adalah area yang cukup kuat dari gudang garam ya di sini. Kelihatan banget kalau ini fresh supply area. Dan kita bisa tarik Fibo dari yang sini. Nah, jadi ya mendekati 0,5. Ditambah juga dengan area yang sebelumnya demand, dia sempat konsol. Ini baru diuji, seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau saya lihat ya, konsolnya gudang garam ini bagus. Berpotensi membentuk yang namanya continuation, itu bullish pennant. Ya, bukan symmetrical triangle, karena ini adalah setupnya continuation. Dan ya bakalan terkonfirmasi breakout kalau misalkan dia berhasil break area minimal sini dulu 27.200, baru di 27.600 seperti itu. Apakah bakal sekali langsung lewat? Nggak ada yang tahu juga ya. Siapa tahu dia mau turun sekali lagi, misalkan gini terus turun dulu gitu bisa juga. Tapi kalau misalkan dia besok kejar target ya bisa langsung breakout seperti itu. Nah
Untuk target kenaikannya sendiri, misalkan si gudang garam ini berhasil break 27500 ya, targetnya ada ke sini. Sekitar 40 ribuan, 43 ribu. Ini kalau dari chart pattern ya. Tapi kalau dari big view-nya sih ya bisa-bisa juga sih. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa maintain si gudang garam selama dia nggak close di bawah 23800 itu bagus. Misalkan teman-teman besok beli di sini 25.000 sampai 24.700 itu area yang cakep. Dengan stop loss tinggal taruh di bawah 23800 seperti itu. Dan ya untuk konfirmasinya ketika dia break 27100 sampai 27500 itu bakalan cakep untuk gudang garam. HMSP bagus, gudang garam pun juga cakep, kelihatan indikasi menarik dari saham-saham rokok. Price action-nya juga bagus, kita lihat pun juga disertai dengan akumulasi, jadi saya rasa ini so far so good, sangat cakep gudang garam, mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang baru pada nyangkut ya, buat exit ini, seperti itu ya, batasi resiko aja, dan gunakan area-area tadi. Untuk gudang garam, kita masuk langsung ke yang merah-merah. Saya pengen bahas dari Indi itu panic selling sebenarnya sih. Kalau dibilang iya, karena kalau nggak salah dividennya kecil gitu. Dia expect gede tapi ternyata kecil. Cuman ya so far volumenya bagus. Tapi nggak saya bahas dulu deh. Saya pengen bahas PNLF aja. Yang hari ini juga turun cukup signifikan. Sepertinya ARB ya, PNLF ini. Salah satu saham yang saya suka juga, Panin Group ini. Kemarin habis pada ganteng ya, koreksi suatu yang sangat wajar. Ini view terakhir yang kemarin gagal ya. Dan ya hari ini PNLF turun 6,59%, candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terakhir PNLF dia bottom di sini 300. Saya sih speknya ya waktu itu PNLF bisa sampai ke 0,618 atau yang disebut dengan pullback baru turun. Cuma ternyata dia cuma naik sampai 0,5 dan di situ dia terus membentuk downtrend channel dan sekarang sudah uji area support lagi. Simpelnya untuk PNLF ini tinggal perhatikan area 300 sampai 298. Kenapa? Karena itu adalah area neckline-nya. Kalau misalkan dia jebol dari area tersebut, PNLF bakalan lower low lagi dan bakalan turun lebih dalam. Kalau kita target lower low-nya, kita bisa balik aja dan targetnya itu ada di 254 sampai 228. Kalau dia jebol dari area 300. Sudah nggak ada support lagi dari Fibonacci-nya, tinggal last defense-nya di 300. Perhatikan 300, kalau dia rebound harusnya bisa ada descending ya, 1, 2, lalu yang ketiga. Tapi kalau dia langsung jebol ya saya rasa targetnya ke 254 sampai 228 dulu. Ke area yang bagus juga sebenarnya di sekitar sini ya. Area breakout-nya si PNLF. Ya simpelnya dia habis naik tinggi, koreksi suatu yang wajar. Intinya tinggal gunakan area tadi aja. Batasi resiko di 300 dan itu untuk PNLF. Kita lihat dalamnya, price action jelek. Dalamnya pun juga auto jelek ya. Distribusi besar dari PNLF hari ini dan ya sudah tercermin semua di price actionnya. Untuk PNLF kita coba lanjutkan. Saya pengen coba cek masih di yang merah-merah. Tidak terlihat ada yang menarik. Saya pengen langsung masuk ke yang hijau-hijau. Elit ngeri ya. Kita apa yang kita bahas nih? SMDR cuan, WiFi juga happy cuan. Kalau teman-teman di grup ada yang ngambil, Do itu bagus juga. IMAS saya nggak pengen bahas, takutnya teman-teman pada FOMO. Udah deket target. Kayak mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.